Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Dalam kesempatan hari ini kita diizinkan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat. Seberapa banyak saudara kita yang pada waktu yang sama mereka tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena berbagai halangan. Allah SWT mengizinkannya untuk kita semua untuk hadir di kesempatan ini. Momentum Jumatan menjadi momentum untuk kita mengingat kembali akan kepentingan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak akan sungkan-sungkan untuk terus mengingatkan akan kepentingan bersyukur ini. Lakukan minimal dengan selalu berucap hamdalah. Kemudian yakinkan dalam diri, yakinkan dalam hati segala kenikmatan itu datang dari Allah SWT. Cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga kita bersyukur kepada Allah SWT adalah dengan memberdayakan apa yang kita punya untuk melakukan hal-hal yang baik, adalah merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebaik-baik teladan untuk kita semua. Dan di bulan ini kita banyak menyaksikan di berbagai tempat saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kepentingan dari kita mengingat atau melaksanakan atau menyelenggarakan Maulid itu? Hakikatnya bukan dalam rangka merayakan kelahirannya, tapi sebagai momentum untuk kita semua mengingatkan kepentingan kita mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan sunnah-sunnahnya, ikuti ucapannya, ikuti contoh-contoh perbuatannya. Itu akan menjadi sunnah. Ketika sunnah-sunnah itu dilakukan, insya Allah itu akan menjadi jembatan untuk kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah.
Selanjutnya khotib berwasiat dengan takwa. Marilah kita sama-sama meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari apa-apa yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah. Mari di kesempatan ini kita merefleksi diri, kita membaca diri, kita mencari tahu diri, bermuhasabah diri. Apakah kita sudah berlaku adil kepada diri kita sendiri? Apakah kita sudah berlaku adil kepada diri kita sendiri? Karena kadang ketika pertanyaannya apakah kita sudah adil dengan orang lain, kadang-kadang kita tidak bisa menjawabnya itu. Maka pertanyakan dulu apakah kita sudah adil dengan diri kita sendiri. Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena kadangkala kita sangat tidak adil dengan diri kita sendiri. Contohnya adalah ketika kita lebih mengedepankan hak kita, lebih memperjuangkan hak kita dibandingkan dengan melaksanakan kewajiban kita. Menuntut hak itu kan luar biasa. Itu yang senantiasa kita lakukan secara pribadi, memperjuangkan hak-hak. Sementara kewajiban ditinggalkan. Kewajiban tidak dilaksanakan. Padahal hakikat dari kewajiban itu menjadi prasyarat untuk mendapatkan hak-hak kita. Hak itu hakikatnya adalah sesuatu yang boleh atau harus diperoleh oleh diri kita, wajib diperoleh oleh diri kita, itu adalah hak. Tapi hak itu tidak bisa diperoleh kecuali ada syarat lain, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita kadang-kala tidak adil sebagai orang tua ketika misalnya kita menitipkan anak-anak kita untuk bersekolah di sekolah formal. Harapannya mendapatkan hak-hak kita apa? Anaknya menjadi pintar, anaknya cerdas, gitu ya. Sementara kita meninggalkan kewajiban kita, yang hakikatnya pendidikan itu adalah kewajiban dari orang tua. Jadi kita lebih mengedepankan mempersalahkan sekolahnya, mempersalahkan guru-gurunya. Sementara kita tidak mengaca diri, hakikat dari pendidikan itu adalah kewajibannya ada di dalam diri kita sebagai orang tua. Kita menitipkan ke sekolah itu karena kita menganggap kita tidak punya kapasitas untuk mendidik mereka pada bidang-bidang tertentu, kemudian kita titipkan ke sekolah. Ketika kita titipkan ke lembaga-lembaga, maka tentunya muncul kewajiban lain di sana. Misalnya ketika kita menginginkan hak-hak supaya anak kita itu lebih cerdas di sekolahnya, mendapatkan bimbingan terbaik dari guru-gurunya, jangan lupa kita juga punya kewajiban misalnya untuk membayar SPP-nya. Kadang-kadang nuntut haknya luar biasa, SPP-nya lupa untuk dibayarkan. Padahal ada hak orang lain dari kewajiban kita melaksanakan membayar SPP itu. Dalam konteks lingkungan sekitar, kadang-kadang di lingkungan kita ada iuran RT, ada iuran RW, di lingkungan kita ada IPL. Kadang kita lebih mengedepankan ingin mendapatkan lingkungan yang bersih, ingin mendapatkan pengamanan yang terbaik, ingin lingkungannya sejahtera. Sementara kita lupa untuk membayarkan kewajiban kita, misalnya membayar iuran RT, iuran RW, iuran IPL. Bagaimana kita bisa mendapatkan hak-hak kita sementara kita lupa untuk bisa melaksanakan kewajiban kita? Kewajiban melaksanakan kewajiban menjadi syarat untuk mendapatkannya hak-hak kita itu. Nah, dalam hal ini, pada posisi itulah kadang-kadang kita tidak adil pada diri kita sendiri, ya.
mengedepankan kita memperjuangkan hak, melupakan akan kewajiban. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang dibacakan oleh khatib, Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah. Kita harus adil pada diri kita. Karena keadilan itu ketika kita berperilaku adil, mengedepankan kita, mendekatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ketakwaan akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Ketakwaan akan mengarahkan dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya ketakwaan mengarahkan kita untuk mendapatkan hak kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya terkait dengan hak kewajiban itu ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Hasil penelitian terhadap kajian Al-Quran, kajian Al-Hadis, hakikat terkait dengan konteks muamalah dengan sesama makhluk itu mencapai 80%. Artinya karena kontekstualisasi kita dengan orang-orang, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain itu mencapai 80%. 20%-nya secara vertikal. Terkait dengan kewajiban-kewajiban kita untuk mendapatkan tadi itu, mendapatkan ridhonya Allah SWT, maka Allah SWT menitipkan dalam Al-Quran kewajiban kita kepada Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan oleh Allah SWT kita manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana kita berharap kepada surganya Allah SWT, bagaimana kita bisa berharap mendapatkan pengampunan Allah SWT, sementara kewajiban kita beribadah kepada Allah SWT tidak dilakukan. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat lain yang saya bacakan, yang khatib bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah SWT berdiskusi atau menyampaikan informasi kepada para malaikat akan diciptakan sosok makhluk yang tugasnya itu menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Siapa? Adalah manusia. Khalifah menjadi pemimpin tidak mesti yang namanya pemimpin itu konotasinya menjadi pemimpin negara, pemimpin daerah, ya, pemimpin terkecilnya mungkin RT-an, tidak. Hakikatnya kita itu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Pemimpin untuk diri kita sendiri. Dalam Al-Hadis pun disampaikan begitu, bahwa kita menjadi pimpinan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang itu yang kita abaikan, lupa kalau kita juga harus mengendalikan diri kita sendiri. Kita harus memimpin diri kita sendiri untuk mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Melakukan kewajiban kebaikan itu merupakan kewajiban kita untuk mendapatkan kebaikan lain yang dalam bentuk hak-hak tersebut. Ketika kita kontekstualisasinya dengan makhluk Allah yang lainnya, kita menanam pohon, kemudian kita lupa untuk menyiramnya, lupa untuk memberikan pupuknya, kemudian kita berharap dari pohon itu mendapatkan buah yang terbaik. Mana mungkin kita mendapatkan buah yang terbaik sementara kewajiban kita untuk menyiramnya, kewajiban kita untuk merawatnya, kewajiban kita untuk memberikan pupuknya terlupakan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan momentum Jumat ini, dalam khutbah yang singkat ini, kita bisa merefleksi pada diri kita sendiri, kepentingan akan berbuat adil kepada diri kita sendiri, terutama terkait dengan hak dan kewajiban. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana laka syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladhunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.